Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Nabila. Saya dari kelas 11 MIPA 2 dan bersekolah di SMA Negeri 1 Sunggal. Nah, kita akan membahas sistem ekskresi pada manusia. Nah, sistem ekskresi adalah sistem pembuangan zat-zat sisa metabolisme pada makhluk hidup seperti karbon dioksida, urea, racun, dan lainnya. Nah, pada tahu nggak organ-organ apa saja sih yang termasuk dalam sistem ekskresi? Organ-organnya yaitu berupa organ ginjal, hati, paru-paru, dan kulit. Nah, saya akan membahas tentang organ pada sistem ekskresi pada kulit. Nah, pertama-tama, apa sih kulit itu? Kulit merupakan bagian terluar yang melindungi bagian tubuh di dalamnya. Nah, kulit memiliki luas kurang lebih 2 meter persegi dan beratnya dikira-kirakan mencapai 16% dari berat tubuh kita. Nah, misalnya jika berat kita 50 kg, maka berat pada kulit kita bisa mencapai 8 kg. Kita akan membahas fungsi-fungsi dari kulit. Fungsinya apa aja, yo? Yang pertama, yaitu fungsinya untuk melindungi tubuh. Tubuh kita terlindungi dengan adanya kulit ini dari berbagai macam ancaman. Contohnya, mikroorganisme yang berbahaya, sinar matahari atau ultraviolet, dan melindungi zat kimia secara langsung dan sebagainya. Yang kedua yaitu fungsinya sebagai alat ekskresi. Sebagai organ ekskresi, kulit berfungsi untuk mengeluarkan lemak dan keringat, di mana keduanya mengandung air, garam, urea, serta ion-ion seperti Na+. Keringat biasanya keluar ketika kita melakukan aktivitas seperti berolahraga atau berjemur di bawah sinar matahari. Yang ketiga yaitu sebagai indera peraba. Pada kulit, ujung-ujung persarafan tubuh. Oleh karena itu, saat mendapatkan rangsangan, kita bisa merasakan lewat tubuh. Misalnya seperti rangsangan perubahan suhu, panas, dingin. Nah, selanjutnya, sebagai pengatur suhu tubuh. Kulit senantiasa menjaga suhu tubuh supaya tidak berpengaruh pada suhu lingkungan. Dan yang terakhir, sebagai penyimpan lemak dan pembuatan vitamin D. Kali ini kita akan membahas tentang struktur pada kulit. Kulit memiliki 3 lapisan utama, yaitu lapisan epidermis, lapisan dermis, dan lapisan hipodermis. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang lapisan epidermis. Epidermis adalah satu-satunya lapisan kulit yang bisa dilihat dan disentuh. Lapisan ini terletak di paling luar dan sangat tipis. Lapisan epidermis ini terdiri atas yang pertama lapisan tanduk. Lapisan tanduk berada di paling luar dan tersusun dari sel mati, mudah terkelupas, tidak memiliki pembuluh darah dan syaraf sehingga tidak terasa sakit apabila lapisan ini mengelupas. Yang kedua, lapisan Malpighi. Lapisan ini tersusun dari sel-sel hidup. Terdapat pigmen yang memberikan warna pada kulit dan melindungi sinar matahari. Terdapat di ujung saraf. Nah, lapisan epidermis juga tersusun atas jaringan-jaringan sebagai berikut. Yang pertama, stratum corneum atau lapisan tanduk. Lapisan kulit paling luar yang mengalami deskumasi atau kehilangan sisiknya secara terus-menerus pada permukaan ujungnya. Inti sel jaringannya menghilang, organel dan sitoplasma akan dihidrolisis membentuk keratin yang tahan air sehingga disebut sel mati. Yang kedua, stratum lucidum terdiri atas 4 lapis sel tidak berhenti dan berwarna bening. Yang ketiga, stratum granulosus terdiri atas 1 sel dan mengandung butir-butir melanin atau pigmen warna kulit.
Yang keempat yaitu stratum germinativum, yaitu merupakan lapisan sel yang terus-menerus membelah untuk membentuk epidermis baru. Lapisan yang kedua selain epidermis yaitu lapisan dermis atau lapisan kulit jangat. Lapisan ini lebih tebal dibandingkan lapisan epidermis. Di lapisan ini terdapat bagian berikut. Lapisan dermis lebih tebal dibandingkan lapisan epidermis. Bisa kita lihat di gambar struktur rambut bahwa lapisan dermis terletak di antara lapisan epidermis dan hipodermis. Berarti dia lebih tebal dari epidermis dan lebih tebal juga dari hipodermis. Lapisan ini terdapat bagian-bagian sebagai berikut. Pembuluh darah untuk mengangkut zat-zat makanan ke rambut. Kelenjar keringat menghasilkan keringat yang dikeluarkan melalui pori-pori kulit. Terdapat ujung syaraf yang terdiri dari corpusculus pacini atau reseptor tekanan, corpusculus Meissner atau reseptor raba atau sentuhan, reseptor Ruffini atau reseptor panas, reseptor rasa nyeri, dan corpusculus Krauss atau reseptor dingin. Dan terakhir yaitu kelenjar minyak. Kelenjar minyak menghasilkan minyak yang berfungsi untuk meminyaki rambut dan kulit agar kulit tidak dehidrasi atau kering. Yang ketiga yaitu lapisan hipodermis, yaitu lapisan kulit terdalam yang juga kerap disebut sebagai lapisan subkutan atau subkutis. Hipodermis ini terdiri dari jaringan kolagen dan sel lemak dan bertugas untuk melindungi tubuh dari suhu panas dan dingin. Selanjutnya kita akan membahas tentang mekanisme proses ekskresi pada kulit. Kulit mengeluarkan keringat sebagai salah satu cara tubuh membuang zat metabolismenya. Proses pengeluaran keringat diatur oleh hipotalamus atau otak. Hipotalamus ini dapat menghasilkan enzim bradikinin yang bekerja mempengaruhi kelenjar keringat. Jika hipotalamus mendapat rangsangan, misalnya berupa perubahan suhu pada pembuluh darah, maka rangsangan tersebut diteruskan oleh saraf simpatetik ke kelenjar keringat. Selanjutnya, kelenjar keringat akan menyerap air garam dan sedikit urea dari kapiler darah dan kemudian mengirimnya ke permukaan kulit dalam bentuk keringat. Rangsangan area proaptik di bagian anterior hipotalamus baik secara listrik maupun panas yang berlebihan akan menyebabkan berkeringat. Impuls dari area yang menyebabkan berkeringat ini dihantarkan melalui jaras saraf otonom ke medula spinalis dan kemudian melalui jaras saraf simpatis mengalir ke kulit di seluruh tubuh. Kelenjar keringat dibersarapi oleh saraf-saraf kolinergik, tetapi juga dapat dirangsang oleh beberapa tempat oleh epinefrin atau norepinefrin yang bersirkulasi dalam darah. Hal ini penting pada saat berolahraga, saat hormon ini dihasilkan oleh kelenjar adrenal dan tubuh perlu melepaskan panas yang berlebihan yang dihasilkan oleh otot yang aktif. Begitulah mekanisme organ ekskresi kulit. Selanjutnya kita akan membahas gangguan atau penyakit pada kulit. Yang pertama yaitu ada jerawat. Jerawat merupakan gangguan pada kelenjar minyak yang umumnya dialami oleh anak remaja. Yang kedua, skabis atau kudis. Merupakan penyakit kulit karena tungau atau Scharcoptes scabies. Yang ketiga ada pruritus cutani, merupakan penyakit kulit dengan gejala timbul rasa gatal yang dipicu oleh iritasi saraf sensorik perifer. Yang keempat ada eksim atau alergi, merupakan penyakit kulit karena infeksi atau iritasi bahan luar yang termakan atau menyentuh kulit. Dan yang terakhir ada gangren, yaitu kelainan pada kulit yang disebabkan oleh matinya sel-sel jaringan tubuh. Ini disebabkan oleh suplai darah yang buruk di bagian tertentu, salah satunya akibat penekanan pada pembuluh darah tertentu, seperti balutan yang terlalu ketat. Nah, sekian dari video pembelajaran
yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi saya dan teman-teman semua. Baiklah, sampai di sini saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.